Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada pelatihan teknik dasar kelistrikan segmen 1 atau segmen dasar. Pada segmen ini kita akan membicarakan masalah mereview pelajaran-pelajaran yang pernah kita dapatkan dulu saat masih sekolah. Mungkin saat ini ada yang udah lupa, ada yang masih ingat, mungkin sedikit lupa gitu kan, antara ingat dan lupa. Ya udah, saat ini kita review aja. Kita review ingatan kita, pelajaran kita yang zaman dulu. Kita perkenalkan lagi ya, tujuan kita di sini adalah, yang utama adalah silaturahmi ya teman-teman. Yang kedua adalah talabul ilmi. Nanti kita sharing aja, kita berbagi di sini. Jadi yang sudah paham saya harapkan bisa memberikan pemahaman pada yang belum paham gitu. Sesi-sesi selanjutnya akan berlanjut ya teman-teman. Ini sesi 1, nanti akan ada sesi 2, sesi 3 dan seterusnya sampai nanti kita lulus. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Pengenalan teknik listrik. Sebenarnya listrik itu apa sih ya? Jadi listrik itu adalah pergerakan molekul atom yang bermuatan positif dan yang bermuatan negatif yang diakibatkan oleh sebuah proses. Prosesnya ini banyak teman-teman, banyak sekali prosesnya. Tapi diantaranya, satu, listrik yang dihasilkan akibat proses pergesekan dua buah benda. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah terjadinya petir. Petir itu terjadi akibat pergesekan antara awan dengan udara. Timbullah petir. Yang kedua, listrik yang dihasilkan akibat proses reaksi kimia. Contohnya apa? Contohnya aki gitu kan. Jadi proses kimia antara timbal dengan air aki atau zur, atau baterai juga sama. Yang ketiga, listrik yang dihasilkan akibat proses pemotongan garis gaya magnet. Nah, ini yang paling banyak dipakai nih. Itu seperti dinamo atau generator. Yang keempat, listrik yang dihasilkan akibat proses perubahan panas matahari atau sinar matahari. Contohnya apa? Contohnya adalah solar cell. Tapi masih jarang ya, teknologi solar cell di sini masih terlalu mahal. Masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain, masih banyak contoh-contohnya. Cuma kita beberapa aja di sini. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah contoh-contoh proses yang dapat menghasilkan listrik. Satu, pergesekan dua buah benda. Nah, ini contohnya petir ya. Contohnya petir ya, akibat pergesekan awan dengan udara terjadilah petir pada jarak tertentu. Ini tegangannya besar sekali nih energi teman-teman. Bisa dibayangin cuma dari jarak dari awan sampai ke bumi itu berapa jaraknya. Dan jarak terjadinya lompatan listrik itu disebut juga clearing distance ya teman-teman. Ingat-ingat tuh, clearing distance. Nah, yang kedua, proses kimia. Ini contohnya aki ya, dari proses timbal dengan reaksi direndam di air aki atau zur. Yang ketiga, pemotongan garis gaya magnet, yaitu dari garis-garis gaya magnet antara kutub utara dengan selatan dipotong oleh penampang penghantar ya. Jadi di sana menghasilkan energi listrik. Yang keempat, perubahan panas sinar matahari.
Nah ini solar cell yang teknologi masih sampai saat ini masih mahal ya teman-teman, jadi kurang efisien kalau dibandingkan dengan modal yang harus dikeluarkan. Itu nilai efisiensinya cukup rendah sekali. Jadi masih lebih bagus kalau misalkan masih memungkinkan adanya sumber lain atau PLN, ya masih bagus pakai PLN karena masih dinilai masih terlalu terlalu mahal biayanya. Oke, lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, listrik yang kita gunakan sehari-hari didapatkan melalui proses yang panjang ya teman-teman. Jadi di sini digambarkan mulai dari pembangkit sendiri. Di pembangkit sendiri itu sistemnya udah rumit sekali, prosesnya udah banyak sekali ya teman-teman. Jadi mulai dari bahan bakunya, contoh misalkan bahan bakunya batu bara, dia untuk bahan bakar memanaskan steamnya memutarkan turbinnya menghasilkan listrik, lalu dinaikkan tegangannya ke jaringan saluran tegangan tinggi, dan kemudian diturunkan lagi di sisi ke tegangan menengah gitu, distribusi tegangan menengah. Setelah distribusi tegangan menengah, tegangannya diturunin lagi teman-teman, diturunin lagi sampai ke distribusikan ke rumah-rumah atau pemakai atau konsumen. Jadi prosesnya panjang sekali teman-teman, prosesnya cukup rumit, cukup panjang. Sampai di sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Di komen aja ya, di komen teman-teman kalau misalkan saya terlalu cepat atau menerangkannya terlalu cepat atau ada yang kurang, di komen aja, di komen. Oke, lanjut lagi. Nah, cara penyaluran energi listrik dari pembangkit hingga sampai ke pemakai dengan jarak yang cukup jauh adalah dengan memanfaatkan hukum Ohm, yaitu dengan menaikkan tegangan pada jaringan transmisi dan diturunkan kembali pada sisi penerima. Nah, maksudnya hukum Ohm di sini apa teman-teman? Jadi gini, hukumnya itu jika dayanya tetap dan tegangannya dinaikkan, maka secara otomatis arusnya akan turun teman-teman. Jadi itu yang dimanfaatkan. Jadi ada dua manfaat sebenarnya di sini. Jadi satu, mengurangi ukuran penampang pada jaringan gitu. Yang kedua, menghindari terjadinya drop voltage gitu, atau tegangan jatuh pada sisi ujung transmisi gitu. Nah, secara umum pembagian tegangan jaringan sebagai berikut. 1. Pembangkit umumnya dengan tegangan 20.000 volt. Kemudian nomor 2, jaringan tegangan tinggi atau sutet. Tegangannya 150 sampai dengan 500.000 volt. Yang ketiga, penerima tegangan tinggi atau gardu induk. Tegangannya 150.000 sampai 500.000 volt. Yang keempat, jaringan tegangan menengah. Jaringan tegangan menengah tegangannya 20.000 volt. 5. Penurun tegangan atau trafo atau gardu ya, gardu. Ini diturunkan dari 20.000 volt jadi 380 atau 220 volt di sisi distribusi untuk konsumen. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau ada pertanyaan atau saya terlalu cepat atau apa, silahkan di komen aja ya, di kolom komentar teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada bagian pembagian tegangan. Ini penggambaran dari yang slide sebelumnya teman-teman. Jadi dari pembangkit 20.000 volt dinaikkan dengan trafo ke jaringan dengan tegangan 150.000 volt. Nah, pada sisi penerima GI gardu induk, tegangannya diturunkan
dari 150 ke 20.000 volt. Kemudian disalurkan lagi ke jaringan tegangan menengah, yaitu jaringan 20.000 volt. Pada jaringan 20.000 volt itu diturunkan lagi di gardu-gardu atau di trafo yang digantung di tiang-tiang, teman-teman. Jadi dari tegangan 20.000 volt diturunkan ke 380 atau 220, baru disalurkan ke konsumen atau ke rumah-rumah gitu kan, ke apa namanya, ke toko-toko, ke pabrik gitu kan. Itu di sisi konsumennya. Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Saya harap kan bisa mengerti lah ya. Ini masih mudah banget, ini mah mudah sekali lah kalau saya bilang, mudah banget dan mudah sekali ya. Mudah-mudahan sampai sini udah ngerti nih, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan, teman-teman, yang perlu digarisbawahi adalah tidak ada hukum kekekalan energi. Jadi kita diharapkan bisa menghemat energi karena suatu saat sumber energi tersebut akan habis. Jadi nggak ada istilahnya kekekalan energi itu nggak ada, teman-teman. Jadi energi yang kita pakai itu habis gitu. Jadi kalau kita nggak berhemat dari sekarang, kasihan juga nanti anak cucu kita. Nah ini contohnya itu ada solar ya, solar BBM lah, BBM digunakan untuk menghidupkan mesin, dan mesinnya memutarkan generator gitu. Nah generator ini menghasilkan listrik. Contoh nih, listriknya digunakan untuk penerangan lah, anggap. Nah penerangan ini sudah habis siklusnya, jadi nggak mungkin lagi penerangan itu balik lagi jadi solar, kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin lah ya, dari penerangan itu balik lagi ke solar, nggak mungkin. Jadi siklusnya itu habis gitu. Jadi suatu saat energi itu akan habis, jadi diharapkan kita bisa berhemat, teman-teman. Hemat itu ya, sebenarnya sih hemat itu bukannya harus gelap-gelapan gitu, enggak ya teman-teman ya. Ya harus gelap-gelapan atau lampunya harusnya kecil, bukan, enggak begitu juga. Tapi yang mengoptimalkan lah gitu, mengoptimalkan penggunaan energi. Itu teman-teman. Sampai sini udah banyak yang ngerti ya gitu. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya ya, teman-teman ya. Nah ini adalah himbauan, teman-teman. Jadi ajakan mari membudayakan hemat energi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ruginya lah kita hemat energi, itu nggak ada ruginya. Jadi yang pertama, kalau kita hemat energi itu ya biaya yang kita harus keluarkan pun akan berkurang juga gitu. Tapi nggak harus ini ya, seperti nggak harus gelap-gelapan gitu, enggak ya, atau pasang lampu yang kecil-kecil gitu sampai mata ngeliatnya ngeriyap-ngeriyap gitu. Nggak seperti itu juga, teman-teman. Jadi ya kita optimalkan lah penggunaan dayanya. Jadi kalau misalkan ada lampu yang udah nggak dipakai, ruangannya nggak dipakai, ya udah dimatiin gitu. Terus kalau misalkan TV yang udah nggak ditonton, ya sebaiknya dimatiin aja TV-nya gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita berhemat gitu, mengoptimalkan penggunaan energi, karena ujung-ujungnya nanti ke kita juga kembalinya gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya, teman-teman. Nah ini ada review dan tanya jawab. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini diisi aja ya, teman-teman ya, diisi di jawabannya di kolom komentar lah gitu, di kolom komentar nggak apa-apa. Nanti kita review satu persatu. Satu nih, apa yang dimaksud dengan listrik ya, monggo. Yang kedua,
bagaimana cara mendapatkan energi listrik? Silakan dijawab, di atas ada tuh semuanya. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh sumber yang dapat menghasilkan listrik. Nah, ada di atas. 4. Apa yang dimaksud dengan solar system? Ada juga di atas. 5. Apa yang dimaksud dengan generator? Nah, ada juga di atas. 6. Bagaimana bisa terjadi petir? Monggo dijelaskan. 7. Apa yang dimaksud dengan listrik statis? Nah, gitu. Jadi silakan jawabannya diisi di kolom komentar aja, teman-teman. Nah, ini adalah akhir dari sesi pertama ya, teman. Akhir dari sesi pertama, nanti akan ada sesi selanjutnya. Ya, mudah-mudahan kita sehat terus ya, teman-teman. Mudah-mudahan semua pada sehat, jadi bisa lanjut terus pelajarannya. Ya, sampai di sini aja, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Oh iya, teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan atau komentar, silakan ditulis aja di kolom komentar. Jadi nanti kita coba perbaiki gitu, teman-teman. Kita coba perbaiki nanti, ya mudah-mudahan semuanya jadi lebih baik. Itu aja, teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.